podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, kembali lagi di Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay! Terima kasih semuanya sudah setia untuk mendengarkan mendengarkan Pony. Dan karena sesuai janji aku sebelumnya, aku akan balik lagi dengan topik-topik yang menarik. Dan karena hari ini, bulan ini, tepatnya ya bulan Agustus, kita merayakan Dirgahayu RI yang ke-75 tahun ini. Iya. Dan kali ini topik yang akan aku angkat adalah kemerdekaan. Pandangan pemuda tentang memaknai kemerdekaan tersebut. Nah, kali ini bintang tamu aku tuh spesial nih. Spesial banget karena dia adalah pemuda Kalimantan Tengah yang berprestasi, nggak kalah berprestasi juga dari orang-orang sebelumnya, narasumber aku sebelumnya. Ada Innocent Pasage. Hai. Hai semua. Hai. Pasa ini adalah ketua GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, di Kalteng ya? Di Kota Palangkaraya. Oh, di Kota Palangkaraya. Oke. Nah, jadi aku mau nanya nih, Pasa apa kabar? Baik, kabar sehat. Sehat. Ya. Terus kerjaannya, kesibukannya sekarang apa? Kesibukan aku belakangan ini di masa pandemi tentu saja kuliah masih jalan walaupun di dalam jaringan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan kepemudaan, menjalankan beberapa advokasi. Kemudian saya juga aktif menyiar di TVRI Kalimantan Tengah sebagai pembaca berita. Wow, memang banyak sekali ya, sibuk ya? Ya, begitulah. Sibuk banget ternyata. Pas ini masih muda loh, masih menjadi mahasiswa dan aku muda kok masih. Nggak kalah mudanya dengan aku. Dengan si Nona Destri ini. Oke. Ya. Topik kali ini tuh mengenai kemerdekaan, Pasa. Iya. Dan Pasa ini kan adalah figur pemuda yang turut ikut dalam dunia politik gitu, terjun dunia politik. Iya, tidak terjun, cuman sedikit memahami. Oh, sedikit memahami, ya. Begitu ya. Jadi aku mau nanya sih sebenarnya pendapat Pasa mengenai kemerdekaan tersebut. Oke, yang pertama, pandangan Pasa atau pendapat Pasa pribadi tentang merdeka itu bagaimana? Iya, baik. Tentu pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Nona Destri. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya sendiri telah diundang menjadi salah satu bintang tamu di podcast Nona Destri yang luar biasa ini. Karena saya lihat narasumbernya itu orang-orang hebat semua. Nah, jadi suatu kebanggaan lah bagi saya pribadi bisa diundang ke podcast Nona Destri. Ya, berbicara kemerdekaan itu tentu saja sesuatu yang luas. Kemerdekaan bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif. Saya akan mengambil sedikit beberapa sudut pandang mengenai apa sih itu kemerdekaan. Ketika kita berbicara kemerdekaan dalam segi aktivis, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sampai sekarang belum pernah kita capai. Kemerdekaan merupakan suatu berlian di antara remang-remang yang sampai sekarang belum kita temukan. Karena kemerdekaan menurut seorang aktivis, menurut para pemuda khususnya mahasiswa, kemerdekaan ini adalah sesuatu yang langka. Sesuatu yang sampai sekarang pun belum kita genggam. Jadi akan susah berbicara kemerdekaan dalam sisi kepemudaan karena kemerdekaan ini lingkupnya sangat luas. Namun kemudian ketika saya menilik dari pandangan saya pribadi, kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan dalam artian luas, khususnya apabila kita memandang dari sisi kenegaraan. Kemerdekaan itu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu dari sisi ekonomi, baik dari sisi sosial, humanisme, sampai dengan pendidikan. Seperti itu kurang lebih, Kak. Luar biasa ya. Luar biasa sekali, itu berat banget loh di awal podcastnya sudah kita Makanya saya kaget ini diajak kok bahasanya berat sekali. Tapi kan ngomong sama Pasa nih tepat gitu loh, tepat orang yang tepat untuk berbicara masalah kemerdekaan. Enggak sih, sebenarnya kemerdekaan itu
ya tadi balik lagi hak segala bangsa, di mana setiap masyarakatnya punya hak untuk memiliki kemerdekaan tersebut. Betul. Sangat luas sih lingkupnya. Iya, sangat luas lingkupnya. Merdeka itu juga menurut aku dalam artian bisa kita bilang sebagai kebebasan untuk berekspresi, betul. kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan ke depannya dalam ruang lingkup menurut aku pribadi gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, merdeka itu tetap harus ada batasan. Karena kalau tidak ada aturan yang mengatur, merdeka itu akan lepas jatuhnya, tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur di dalamnya. Iya, itulah mengapa hadirnya hukum di negara Indonesia. Betul. Terutama hukum yang menjunjung tinggi asas demokrasi. Asas demokrasi yang mengharuskan setiap manusia atau setiap rakyatnya bebas melakukan apapun, namun kemudian kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Betul. Jadi secara garis besar ya, masing-masing pribadi tidak bisa bebas begitu saja, karena masing-masing pribadi lain pun memiliki kebebasan juga. Seperti itu. Kalau kemerdekaan dalam konteks politik gimana menurut Pasa? Ini luar biasa sih ini bahasannya ini. Ya. Berbicara masalah politik dan kemerdekaan ini adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Dalam segi substansialnya, politik itu merupakan suatu pergerakan atau pembangunan kedaulatan untuk masyarakat. Ketika kita berbicara masalah kedaulatan, tentu itu tidak jauh-jauh daripada kemerdekaan. Hubungan politik dan kemerdekaan ini sangat sistematis dalam hal keinginan masyarakat untuk dapat mengeluarkan pendapat dalam diri mereka sendiri. Jadi makanya politik ini memiliki sifat dinamis. Betul. Dia bisa bergerak di bidang mana saja. Begitu pula kemerdekaan. Kemerdekaan ketika kita melihat dari sudut pandang luas, ya siapapun bisa merdeka. Begitu pula politik, siapapun bisa berpolitik. Jadi ketika kita membicarakan, ini sangat luas sebenarnya. Ini sangat luas. Tapi saya coba lebih signifikan untuk membahas masalah politik dan kemerdekaan di dalam pemuda. Iya. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah pemuda ini juga salah satu agen yang kemudian dapat menggaungkan kemerdekaan. Betul. Serta mereka harus melek akan politik. Namun itu semua kadang-kadang menjadi bumerang bagi pemuda itu sendiri, karena seringkali kita mendengar bahwa pemuda zaman sekarang kurang begitu peduli terhadap politik, karena mereka memikirkan bahwa politik ini hanya sebagai alat untuk menguntungkan salah satu oknum, baik itu oknum dari partai, baik itu oknum independen. Politik hanya sebagai sarana untuk menguntungkan mereka tanpa ada impact bagi para pemuda itu sendiri. Namun saya berani katakan bahwa pemuda tidak boleh seperti itu. Pemuda harus bersikap kritis bagaimana cara kita memandang politik dalam sisi kepemudaan. Bahwasanya pemuda ini zaman sekarang tidak bisa dipungkiri adalah sebagai alat oknum-oknum perpolitikan untuk dapat menguntungkan oknum-oknum itu sendiri. Jadi pemuda sekarang tidak boleh tidak paham akan politik, karena ketika kita tidak paham dengan politik, kita akan dibuat mainan oleh oknum-oknum tersebut. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara menyikapi politik, dan kita pun harus tahu bagaimana kita dapat memerdekakan politik itu sendiri. Seperti itulah. Jadi tadi saran Pasa, pemuda itu harus kritis ya, bersikap kritis. Betul. Betul. Aku setuju. Tapi kan zaman sekarang kan orang mikir politik itu jahat kebanyakan. Ya, jatuhnya jahat ya, karena tadi Pasa bilang menguntungkan satu pihak saja. Nah, tapi balik lagi ke depannya, kita sebagai generasi penerus kita harus punya pikiran yang terbuka. Betul. Untuk bisa mengkritisi segala sesuatunya. Tapi tidak hanya mengkritisi, tapi kita juga punya
perlu ada solusi Iya, betul. di dalam sikap kritis kita. Terus Pasa lanjut ya. Iya. Tadi kan menurut Pasa kemerdekaan yang aktivis katakan itu adalah sejauh ini Indonesia itu belum benar-benar merdeka. Betul. Tapi kalau menurut Pasa pribadi gimana? Indonesia. Wah, iya. Berbicara masalah Indonesia. Menurut Pasa pribadi ini. Apakah Indonesia sudah merdeka atau belum? Menurut saya pribadi, ini akan menjadi suatu pemikiran yang kontradiktif ketika saya mengatakan Indonesia itu merdeka, namun tidak sepenuhnya. Nah, saya berkata demikian bukan tanpa alasan, karena yang seperti yang kita ketahui bersama, merdeka dalam arti luas yang diungkapkan oleh Bung Karno adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Betul. Sejahtera, makmur, kemudian hidup berbahagia. Namun pada kenyataannya kita bisa melihat sendiri bagaimana ketidakadilan di Indonesia begitu marak terjadi. Betul. Pembungkaman, kritikan kerap dilakukan. Kemudian bagaimana pemerintah menanggapi oknum-oknum yang menginginkan kebebasan. Saya tidak perlu menjelaskan pihak-pihak mana saja yang tidak diuntungkan atas kemerdekaan yang Indonesia inginkan. Namun kita bisa sadar bagaimana kawan-kawan kita yang di timur tidak mendapat kemerdekaan, baik itu dalam hal pendidikan, baik itu dalam hal ekonomi, baik itu dalam hal kedaulatan atas tanahnya sendiri. Namun ketika dipertanyakan sekali lagi apakah Indonesia sudah merdeka atau belum, menurut saya pribadi Indonesia sudah merdeka. Namun ada namunnya. Ada namunnya. Betul. Namun kemerdekaan yang kita alami saat ini hanya kemerdekaan di permukaan, tidak merdeka secara menyeluruh. Nah, saya bingung sebenarnya bagaimana membahasakannya ini. Tapi ketika dipertanyakan Indonesia merdeka, ya kita sudah merdeka. Betul. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Iya, benar. Tapi apa ya? Ya pemuda, kawan-kawan pendengar pun bisa melihat sendiri bagaimana kenyataan di lapangan bahwasanya kemerdekaan yang sedang kita alami sekarang bukanlah kemerdekaan seutuhnya yang diinginkan oleh luhur-luhur bangsa ini. Ya, tapi dengan setulus hati, juga dengan mengingat sekaligus menghormati perjuangan para pejuang zaman dahulu untuk bagaimana Indonesia dapat menjadi negara seutuhnya yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, ya saya dengan tegas mengatakan Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka, tapi ada tapinya tadi ya. Ada tapinya. Masih merdeka di permukaan. Jadi belum mengakar ke bawah gitu ya. Iya, seperti itu. Begitulah kira-kira. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya menurut Pasa kemerdekaan seperti apa sih yang harus kita rasakan? Nah, ini secara keseluruhan ya. Ini menarik ini. Ini pembahasan yang menarik. Apa yang Pasa inginkan? Iya. Apa yang Pasa inginkan ya? Untuk bagaimana kemudian kemerdekaan ini dapat benar-benar dari permukaan sampai akar-akarnya. Betul. Di Indonesia seperti itu. Pendapat Pasa. Iya, pendapat saya pribadi tanpa ada latar belakang apapun itu. Jadi pendapat pribadi. Nah, jadi kemerdekaan sesungguhnya menurut saya, khususnya di Indonesia, adalah bagaimana Indonesia ini benar-benar dapat memeratakan seluruh aspek kesejahteraan masyarakat, baik itu dalam ekonomi sosial, pendidikan, politik, dan yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mempersatukan persepsi untuk dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Itu adalah kemerdekaan sesungguhnya. Karena saya tidak mengatakan Indonesia sekarang tidak merdeka. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka seperti yang saya katakan tadi. Akan tetapi merdeka masih di permukaan, belum secara menyeluruh. Karena ya kita mengetahui lah bagaimana
Indonesia sekarang memiliki klaster-klaster kedaerahan yang saya rasa tidak menjunjung nilai-nilai Pancasila. Ya. Mulai dari ada daerah-daerah yang memiliki otonomi tersendiri, ada keistimewaan sendiri. Nah, hal-hal seperti itu kan merupakan suatu cerminan bahwa Indonesia tidak benar-benar dalam tahap persatuan. Karena ada berbagai macam perbedaan yang memang tetap mengutamakan perbedaan. Padahal nilai-nilai dari Pancasila adalah walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Namun pada kenyataannya ya tidak demikian. Seperti itu. Jadi menyamaratakan ya. Bukan menyamaratakan seperti sistem pemerintahan di Korea Utara. Betul. Bukan menyamaratakan seperti itu. Namun bagaimana masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tanpa membedakan, dan seluruh pemerintahan di Indonesia, baik itu dari kedaerahan sampai ke pelosok-pelosoknya, memiliki kesamarataan dalam hal pendidikan dan segala macamnya lah, seperti itu. Karena ya saya berkata demikian karena ya kita ketahui bersama bahwa saya ambil contoh ya, misalnya pada tahun saya di ujian nasional SMA di seluruh Indonesia menyamaratakan kurikulum yang diajarkan oleh pusat dalam hal seluruh mata pelajaran. Padahal di daerah-daerah khususnya di Kalimantan Tengah ada sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan kurikulum tersebut untuk di ujian nasionalkan. Nah, itu kan salah satu ketidakmerataan dalam hal pendidikan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus menjadi concern kita pada saat ini. Cuman ya kita tahu sendiri dalam masa pemerintahan Bapak Joko Widodo ya kita fokus kepada infrastruktur terlebih dahulu. Jadi ya saya tetap mendukung saja bagaimana langkah pemerintah. Cuman yang pasti ketika ditanya bagaimana kemerdekaan ya pemerataan dalam segala aspek di seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Berbicara mengenai itu, menurut Pasa ya, kita sebagai pemuda apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu pemerintah dalam membenahi itu, mendapatkan kemerdekaan hingga ke akarnya? Nah, baik. Ini juga pertanyaan yang menarik. Iya. Kayak orangnya ya. Kayak orang yang menarik. Jadi apa yang bisa dilakukan pemuda? Nah, pemuda ini khususnya di zaman modernisasi saat ini, pemuda adalah tapi benar-benar pilar-pilar kebangkitan bangsa. Pemuda adalah garda terdepan. Betul. Dalam hal memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun kemudian tidak sedikit pemuda yang tidak sadar akan tanggung jawab moral sebagai penerus bangsa di Indonesia. Ya, kita tidak bisa pungkiri pemuda-pemuda zaman sekarang tidak sedikit yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya taunya main game, malas-malasan di rumah, memanfaatkan harta kekayaan orang tua dan tidak memikirkan orang lain. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Itu berat banget. Iya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Namun kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemuda? Wah, ini sangat banyak. Salah satunya dengan menggali potensi diri. Menggali potensi diri ini sangat luas. Bagaimana dia dapat berdampak ke masyarakat banyak. Menggali potensi diri dalam hal sosial humanis, dalam hal mereka ikut organisasi, dalam hal memperbanyak literasi, memperbanyak link, memperbanyak perkenalan. Itu merupakan salah satu upaya dari pemuda untuk kemudian dapat memajukan bangsa ini. Bagaimana ketika ada pertanyaan, Kak, kami ini orang-orang yang malas berorganisasi karena kami ini sifatnya introvert seperti itu. Ya, sekarang zaman canggih, teknologi sudah modern. Ya, kalian ikutilah perlombaan-perlombaan yang memang mengutamakan keahlian virtual di rumah, baik itu lomba-lomba secara virtual atau paling umum kalian ikut main game, lomba-lomba di gaming. Nah, itu kan salah satu cara bagaimana kalian menggali potensi diri. Tapi ya lagi-lagi potensi diri yang diinginkan masyarakat Indonesia adalah
terjun langsung ke masyarakat, melihat langsung apa sih keluh kesah yang ada di masyarakat. Ya, satu-satunya cara sebagai pemuda adalah kalian ikut di organisasi, aktif dalam organisasi. Karena itu saya yakin dan percaya, walaupun saya belum merasakan impact langsungnya, imbas langsungnya apa keuntungan berorganisasi, tapi saya percaya bahwa berorganisasi itu penting untuk kedepannya. Ya. Sebenarnya untuk masalah berorganisasi, sekarang kita bisa dapatkan tahu impactnya. Ya, tadi kita dapat link, dapat ya orang-orang, kenal orang banyak. Terus mungkin kedepannya kan orang-orang tersebut bisa membantu kita dalam berbagai macam hal. Ya, betul. Ya. Tadi juga dalam menggali potensi diri, percayanya juga ke depan kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dunia ini kan sekarang lagi sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Betul. Segala kemungkinan yang kita pikirkan itu tidak akan terjadi, itu mungkin saja terjadi ke depannya. Jadi kita sebagai pemuda perlu dan sangat-sangat diharuskan untuk paling tidak mempersiapkan diri untuk hal itu. Betul. Kita nggak tahu nih, sekarang kan sedang pandemi. Nggak tahu lagi ntar ke depannya gimana. Bisa ada pandemo. Nggak ada yang tahu. Iya. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Di tengah pandemi ada pandemo kan tidak ada yang tahu, kayak di Bali. Nah, tambah lagi kan sekarang dunia kerja itu kan sangat kompetitif sekali. Betul. Kalau kita nggak tahu potensi diri apa yang kita punya, dan kita tidak punya pengalaman berorganisasi, atau tidak punya pengalaman turun ke lapangan, ya kita akan kalah dengan orang-orang lainnya. Betul sekali. Betul sekali Pasa ya. Wah, aku senang nih ngomong sama Pasa nih, berat. Iya dong, aku juga senang dipertanyakan yang sesuai pada ranahnya. Kalau ditanya masalah rumah tangga, itu baru saya tidak bisa jawab. Oke, siap. Nanti lain forum ya. Lain forum. Memang ya, teman-teman maafkan ya kalau misalnya ada suara-suara berisik, karena memang kami rekamnya ini di luar. Sudah banyak kendaraan dan banyak sesuatu yang membuat suara-suara ya nanti akan mengganggu, tapi nggak apa sih, asal kalian bisa dengar dan memahami aja isi percakapan kami. Oke. Dan kawan-kawan, informasi juga nih, mungkin mereka boleh tahu. Boleh. Pada saat briefing tadi, itu padahal jalanan kosong loh. Pada saat briefing tadi, pas sudah mulai direkam kok banyak lalang. Memang aneh ini. Memang aneh ya. Ini sih namanya podcast Nona Destri itu ada itu, apa namanya ya, kelebihannya. Tidak hanya suara kita tapi suara yang lain masuk di dalamnya. Ya lanjut ya Pasa. Nah, kita sudah ngomong panjang lebar tentang kemerdekaan menurut Pasa, menurut aktivis, dan dalam ranah politik sebagainya. Apa nih harapan Pasa ke depannya untuk pemuda Indonesia, pemuda Kalteng, ruang lingkup kecilnya ya. Untuk tadi kan Pasa sudah ngomong juga ikut organisasi dan segala macamnya, tapi harapannya ke depannya untuk terus berkelanjutan tuh apa menurut Pasa? Iya, baik. Saya berterima kasih karena sudah dipertanyakan bagaimana harapan saya. Ini sebenarnya saya ini menurut saya sendiri bukan orang yang pantas lah untuk memberi harapan bagi pemuda dan segala macam, tapi lebih kepada sharing ke teman-teman semua para pendengar. Nah, jadi saya sendiri berharap kepada teman-teman, bahasanya teman-teman ini, pada teman-teman semua untuk kemudian lebih sadar akan kondisi saat ini. Betul apa yang disampaikan Nona Destri tadi, bahwa kita tidak mengetahui bagaimana kondisi ke depan. Hari ini ada pandemi, ke depan kita tidak tahu. Ke depan kita tidak tahu bagaimana. Ya, yang harus kita pertama sekali siapkan adalah bagaimana kesiapan pribadi. Betul. Bagaimana kemudian kita dapat mempertahankan kondisi kita sekarang untuk paling tidak bertahan hidup. Karena saya mengatakan demikian karena berdasarkan apa yang sudah saya lihat di lapangan. Curahan hati para mahasiswa sangat banyak ketika kuliah ini diliburkan,
ada yang tidak mendapatkan jajan. Sedih ya? Nah, ya sedih, kan hal-hal tersebut adalah suatu hal yang tidak bisa ditoleransi ketika kita tidak bisa mempersiapkan diri. Berbeda hal dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah memiliki pekerjaan paruh waktu. Betul. Walaupun mereka tidak diberikan jajan oleh orang tua, mereka punya gaji. Betul. Dari tempat-tempat mereka bekerja. Nah, itu salah satu bentuk persiapan diri dan terbukti itu semua memiliki pengaruh besar untuk kehidupan mereka. Saya ambil contoh ketika nongkrong, yang memiliki pekerjaan bisa terus nongkrong, sedangkan yang hanya mengharapkan uang orang tua, aduh nggak bisa nih bro, soalnya kada ada jajan nih. Jadi memang mempersiapkan diri itu penting. Betul. Nah, di luar daripada itu semua, pemuda zaman sekarang harus memiliki beban moral dalam hal tanggung jawab untuk kemudian sadar bahwa kita loh ya, kita ini adalah penerus. Betul. Bangsa ini. Ketika kita tidak bisa mempersiapkan diri untuk menjadi penerus bangsa, dengan siapa Ibu Pertiwi mengadu kalau bukan dengan kita? Untuk itu saya berharap pemuda selain mempersiapkan diri lebih sadar akan kondisi bangsa dan kondisi diri sendiri untuk kemudian dapat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk bisa menggapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Seperti itu. Iya. Harapan Pasa tinggi ya. Ya, sangat tinggi. Sangat tinggi. Harapan terdalam sebenarnya. Yang pasti setiap orang itu punya hak untuk memiliki harapan ke depannya. Kayak tadi Pasa kan bilang harapannya teman-teman semua yang mendengarkan dan kita pun yang ada di sini ya. Kayak Pasa pribadi, aku pribadi juga harapannya ke depannya tuh teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk membawa maju Indonesia ini loh ke depannya, begitu. Kalau misalnya terlalu jauh pikirannya ke sana nggak apa-apa, pikirnya gini aja. Bagaimana kita memerdekakan diri kita sendiri dari segala sesuatu yang menurut kita mengekang hidup kita. Betul. Dimulai dari diri sendiri, betul nggak Pasa? Betul. Betul. Hashtag mulai aja dulu. Mulai aja dulu, kayak podcast ini kan, mulai aja dulu. Nanti kita akan sharing banyak hal lagi kalau podcast ini terus berlanjut ke depannya. Bukan kalau sih, akan sih. Pasti dong, Pasti. harus dong. Harus dong, harus ya. Semangat teman-teman, terima kasih Pasa ya untuk sama-sama. harapannya, untuk berbagi segala hal yang Pasa bisa gitu loh bagi untuk teman-teman semua yang ada di sini. Ada nggak kata-kata penutup dari Pasa? Mungkin kata-kata mutiara atau apa gitu. Selain harapan atau kata-kata mutiara, kata-kata yang Pasa selalu pegang dalam hidup Pasa. Ya. Kata-kata penutup nih ya. Kata-kata mutiara. Iya, kata-kata yang Pasa selalu ngerasa ini sangat menyemangati hidupku. Betul. Tuh. Ya. Apa? Jadi memang ketika kita sudah membicarakan harapan dan keinginan pemuda, itu semua tentu saja menjadi keinginan seluruh pemuda. Betul. Tapi selalu ada hambatan yang kadang-kadang membuat pemuda ini ngedown atau patah semangat dan memutuskan keinginan untuk melanjutkan apapun itu. Satu hal permasalahannya adalah bawa perasaan. Itu masalah seluruh orang itu. Betul. Kayak semua orang. Dalam hal apapun. Betul. Ketika dalam satu forum tidak sepemikiran, mereka membawa perasaan, kemudian dibawa sampai luar, tidak menerima perselisihan, Betul. kemudian membatalkan kerjasama dan segala macam, itu menjadi permasalahan pemuda saat ini menurut saya, berdasarkan pengalaman. Nah, jadi ada satu kalimat yang selalu memperkuat saya, yang selalu menjadi
penyemangat saya ketika saya down, ketika saya patah semangat, dan ketika saya bawa perasaan. Ya. Ya. Apa itu? Itu adalah sebagai berikut. Api yang baik adalah api yang berasal dari kayu yang bersilangan. Artinya, gagasan dan ide yang baik, gagasan ide yang bagus dan bisa direalisasikan adalah ide yang berasal dari perdebatan, dari perkelahian, dari ketidaksinkronan. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, ada orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kita, jadikan itu sebagai acuan untuk bagaimana kita membuat suatu ide gagasan ke depan supaya agar lebih baik. Betul. Makanya sekali lagi, api yang baik berasal dari kayu yang bersilangan. Iya. Itu dia. Api yang baik berasal dari kayu yang bersilangan. Betul. Ya namanya perselisihan, perbedaan pendapat itu pasti ada. Yang pasti gimana caranya kita mengambil benang merahnya di tengahnya ya. Betul. Jangan membuat itu tuh menjadi sesuatu yang membuat kita down. Betul. Atau membuat kita merasa kayak wah aku tidak diterima atau bagaimana. Kan banyak yang terjadi seperti itu kan. Apalagi kalau dalam organisasi atau forum atau dalam ruang lingkup kecil aja, mungkin keluarga atau hubungan percintaan kan pasti wajar kayak gitu terjadi. Namanya kita makhluk hidup kan, makhluk sosial pasti ada. Bahwa perasaan itu bukan hal yang sepele loh. Iya. Itu bisa mengubah segala sesuatu. Iya. Baik dalam hal percintaan, dalam hal kerjasama. Iya. Aku ngakak ya. Mohon maaf lanjut ya. Jadi jangan menganggap enteng hal-hal berbau perasaan karena itu dapat mengubah segala sesuatu. Iya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Betul. Jadilah dewasa. Berpikir secara terbuka. Pikir positif aja, segala sesuatu terjadi karena memang ada alasan di balik itu. Kalau di bahasa psikologi itu ada stresornya. Oh, apa itu maksudnya? Pemacu. Oh ya. Segala sesuatu pasti ada pemacunya. Ketika dalam kerjasama ada percintaan. Bagaimana kita tidak bawa perasaan kan? Betul. Tentu saja itu akan membuat tidak fokus dalam bekerja. Loh, tapi sebenarnya ada kalanya juga kalau dalam percintaan dalam pekerjaan masuk saya itu bisa jadi penyemangat loh. Iya betul. Betul. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika percintaan itu dihadapkan dengan permasalahan. Tentunya profesionalisme dalam bekerja akan terganggu. Betul. Misalnya dalam kantor. Mereka ini awalnya tidak saling kenal. Kemudian berkenalan, singkat cerita mereka berpacaran. Betul. Hari demi hari mereka lewati dengan semangat. Karena setiap harinya mereka akan bertemu dengan cintanya. Oh, ini cerita ya? Iya, betul. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan pergumulan, dihadapkan dengan permasalahan cinta, ya mereka tidak akan fokus untuk bekerja. Hari-hari yang akan mereka lewati dipenuhi dengan kegelisahan. Karena mereka tahu di kantor nanti mereka akan bertemu dengan cinta yang sedang retak. Loh, kok kita malah ngomong percintaan sih? Gak apa-apa, kemerdekaan itu kan luas. Itu. Kemerdekaan dalam percintaan pun ada. Betul. Iya. Itu kemerdekaan itu bisa dikaitkan dengan berbagai macam aspek kehidupan. Karena itu kan tadi ya balik lagi adalah salah satu bagian dari kita sebagai makhluk sosial, makhluk hidup. Kemerdekaan. Merdeka. Wow, ini perbincangan yang berat, terus seru, terus apa lagi Pasa? Perbincangan yang sangat hangat. Oh, hangat. Iya, karena ada percintaan tadi. Aduh Tuhan. Kalau ini saya gombalnya nih, biasanya aku yang lebih menggombal daripada narasumber. Sekarang dibalik dong. Oke, jadi teman-teman tetap semangat ya. Tadi terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Hingga berapa menit nih sudah kita? Sekitar 35 menit.
Wah. Tidak terasa ya? Tidak terasa ya. Namanya tadi karena kita berbicara tentang kemerdekaan. Maunya ngomong percintaan tadi. Kalau ngomong percintaan harus 2 jam lebih. Oh, 2 jam lebih nggak bisa seumur hidup itu. Waduh. Sudahlah, nanti orang malah baper nih. Iya. Lain lagi nanti. Nanti kita akan bikin podcast baru masalah percintaan. Oke, siap. Pasa bintang tamunya lagi ya? Oh, siap. Oh, siap. Kalau masalah itu Pasa terus siap ya? Iya dong. Oke. Oke, teman-teman. Tadi sudah dengarkan dari awal sampai akhir kemerdekaan itu bagaimana, dan tiap orang juga punya opini tentang apa itu merdeka, dan itu ini adalah opini pribadi ya. Ya, betul. Opini pribadi, dan kita tidak membawa nama-nama mungkin partai politik atau apa, tidak. Kita pure opini pribadi, walaupun Pasa adalah ketua dari sebuah organisasi, tapi yang kita tanyakan tadi adalah opini pribadi. Begitu. Terima kasih banyak Pasa. Iya, sama-sama Kak Destri. Ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya sendiri. Wow, terima kasih banyak sudah membagikan waktunya, sudah menceritakan, sudah juga berbagi opini dan pendapat pribadi dari Pasa tentang kemerdekaan. Sukses terus ya Pasa ya. Terima kasih Kak Nona Destri. Sukses juga. Sukses, sama-sama sukses kita. Untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk mendengarkan Pony episode sebelumnya, dan tunggu karena minggu depan aku akan balik lagi dengan topik-topik terbaru ya, dengan narasumber yang baru. Mungkin Pasa nanti lain kali akan main lagi di Pony. Pasti. Ya, kalau diundang pasti. Oh, pasti dong diundang. Wow, ini nggak selesai nih nanti. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share this video to all of your social. And sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Dadah.